Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu akan bersama-sama dengan kami, menemani kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti firman Tuhan yang kekal itu. Berkati jemaat Taman Niur pada saat ini, sementara mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kami melalui firman yang kami dengarkan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita bertemu kembali di jemaat Taman Niur. Dan saat ini saudara-saudara, kita akan coba memperdengarkan satu judul khotbah, waktu adalah harta yang termahal. Dari siapa? Dari Tuhan, ya. Waktu adalah harta yang termahal dari Tuhan. Bukan hanya termahal, saudara. Waktu adalah yang terkekal, lama, selama-lamanya akan dapat dinikmati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini orang percaya atau tidak percaya bahwa sesungguhnya Tuhan menyaksikan, melihat, memandang, memperhatikan semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Orang yang baik, orang yang tidak baik, orang yang jahat, orang yang tidak jahat, saudara-saudara, Tuhan perhatikan. Saudara tahu bahwa sungguh Allah sangat mencintai manusia. Sungguh Allah sangat mengasihi manusia. Yang walaupun sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan masih punya rencana untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudara-saudara, dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini, sehingga apabila ada orang yang percaya kepada Yesus, dia mempunyai satu jaminan. Akan dibangkitkan kalau dia beristirahat. Akan diubah menjadi manusia yang baka apabila dia tiba pada waktu Yesus datang kali kedua ke atas bumi ini. Dan diubah menjadi manusia yang boleh layak masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan adalah yang kekal. Tuhan adalah yang roh dan kebenaran. Tuhan adalah tidak dapat dilihat oleh manusia. Tetapi saudara-saudara, bahkan ciptaannya pun kekal. Seperti Tuhan pencipta adalah kekal. Itulah sebabnya saudara, berbahagia dan bersukacitalah oleh karena bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang mana? Tuhan Yesus yang pernah berhari Sabat di atas muka bumi ini. Jadi saudara, banyak orang mendengarkan dari YouTube, mendengarkan dari radio bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah penebus, Yesus itu adalah yang kekal. Tetapi mereka tidak percaya Yesus yang mana, saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Allah diberikan Alkitab supaya manusia itu tidak sesat, supaya manusia itu tidak lari dari jalan yang benar. Itulah sebabnya saudara, tadi saya dengarkan keluarga Situmorang, katanya apa? Tidak jalan sendirian, ya. Jadi tidak bisa jalan sendirian. Maksud saudara, kalau begitu bagaimana? Harus bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus baca ini firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, maka kita tahu bahwa Yesuslah sahabat kita, Yesuslah teman kita, Yesuslah yang bisa memimpin kita kemana? Ke sorga, saudara-saudara. Itulah sebabnya jangan ragu, saudara-saudara, untuk percaya kepada siapa? Yesus, ya. Yesus yang mana? Yesus yang pernah berhari Sabat. Saudaraku yang kekasih, ada rencana Tuhan bagi manusia. Rencananya apa? Di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Saudara-saudara, Tuhan
merencanakan 6 hari untuk bekerja dan hari ketujuh adalah untuk beribadah kepadanya. Itu rencana Tuhan bagi manusia. Tapi apakah manusia itu semua percaya kepada rencana Tuhan ini? Bagi saudara yang percaya, maka saudaralah yang akan dapat diselamatkan. Kenapa? Karena 6 hari lamanya kau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Ini rencana Allah, rencana Tuhan bagi manusia. Jadi saudara, kita percaya atau tidak percaya, inilah rencana Tuhan bagi kita. Gereja Masehatun hari ketujuh mengikuti rencana ini. Itulah sebabnya kita berada di tempat ibadah pada hari ketujuh pada saat ini. Oleh karena kita mau mengikuti rencana Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, rencana tersebut sudah tertentu. 6 hari untuk bekerja dan hari ketujuh untuk beribadah, supaya kita boleh bertemu dengan Tuhan. Tetapi ingat saudara-saudara, Tuhan memantau, melihat, menyaksikan kehidupan gerak-gerik kita dimanapun kita berada. Baik pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh. Jadi saudara jangan berpikir, waduh ini karena hari ketujuh lah saya harus agak sopan sedikit. Oh, bukan begitu ya. Setiap hari 6 hari dan hari ketujuh ini kita harus betul-betul seperti melakukan untuk siapa katanya. Maka dikatakan Kolose 3 ayat 23, kalau kita melakukan sesuatu, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Saudara, banyak orang berpikir, wah kalau sudah pendeta, ini kita harus apa? Harus baik-baik ya. Bukan saudara. Kita bukan begitu. Kita lakukan itu bukan untuk pendeta, untuk orang tua, untuk bos-bos atau pemimpin-pemimpin di dunia ini, tetapi untuk Tuhan. Itulah sebabnya saudara, bagian yang pertama apa katanya? Berapa lama waktu diberikan Tuhan? Kalau tadi mahal ya. Kenapa mahal? Karena 1 kali hanya bisa kita pakai, waktu itu hanya 1 kali, tidak bisa 2 kali saudara. Jadi kalau waktu yang mahal ini tidak kita gunakan, maka dia akan lewat begitu saja. Jadi saudara yang kasih, kalau ini waktu itu berapa lama diberikan Tuhan? Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 5, kalau ada saudara boleh baca, apa katanya sana? Ada yang boleh baca? Hadirin. Kejadian 1 ayat 5, apa katanya? Ada yang dapat? Bapak Situmorang? Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, dan dilakukan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ya, jadi saudara, jadilah petang, jadilah pagi. Artinya pagi, petang itu malam dan pagi itu apa sih? Siang. Itu adalah 24 jam. Saya mulai umur 0 sampai sekarang ini saya sudah kurang lebih 60 tahun. Maka yang namanya satu hari itu atau malam dengan siang itu tetap 24 jam. Belum pernah saya lihat berubah. Misalnya tahun yang lalu saya lihat jam ada malam itu 13 jam, belum. Tetapi sampai sekarang saya sudah berumur 60 tahun. Tetap satu hari itu pagi, petang dengan pagi itu siang, malam dengan siang itu 24 jam, saudara. Jadi saudara, tugas kita manusia adalah hanya menggunakan waktu 24 jam. Kenapa tidak 1 tahun? Karena kita nanti kewalahan. Jadi saudara, itu sebabnya apa yang mendukung ini, kenapa harus hanya 24 jam? Boleh kita baca Matius pasal 6 ayat 34. Ada yang dapat boleh dibaca? Jadi saudaraku yang kekasih, kita semuanya melakukan perjalanan di atas dunia ini hanya melakukannya seperti untuk Tuhan. Kalau seperti untuk Tuhan maksudnya apa? Apa yang dikatakan Tuhan itulah yang kita lakukan.
bukan untuk manusia. Ada yang dapat? Boleh dibaca? Matius 6 ayat 34. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Baik, saudaraku yang kekasih, dikatakan di sana bahwa kesusahan itu sehari, saudara-saudara. Kenapa tidak 2 hari? Karena saudara yang kemarin sudah lewat dan besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang musim banjir, saudara. Kita dengarkan berita atau kita lihat seperti Taman Nyiur kemarin katanya masuk di sini air ya. Banjir ya. Jadi ibu koster kita kewalahan menerima air banyak ya. Sebenarnya air itu kan bagus ya. Tapi begitulah kalau sudah banyak menjadi apa? Tidak enak ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, itu sebabnya Tuhan berikan waktu itu 24 jam saja untuk kita gunakan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi yang 24 jam ini kalau kita tidak gunakan, saudara-saudara, berarti kita menyia-nyiakan harta pemberian Tuhan. Tuhan berikan 24 jam, tapi kita tidak gunakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada banyak ayat-ayat menyatakan di dalam Alkitab bahwa memang yang penting bagi kita adalah 24 jam. Dan nikmatilah waktu itu kapan? Saat ini, bukan nanti, bukan besok, bukan tahun depan. Nikmati waktu itu saat ini. Saat saudara mendengarkan firman Tuhan, nikmatilah waktu itu. Karena itu adalah milik masing-masing pribadi. Tidak bisa, karena ada istri saya di sini. Saya bisa menikmati waktu itu bersama-sama, tidak bisa, saudara. Dia nikmati, kalau dia nikmati waktu itu ya untuk dia. Ya ibu silalahi ya. Walaupun suami di kanan, kalau ibu mau nikmati waktu itu, mas pribadilah, sendirian. Tidak bisa. Wah silalahi, terserah sama dia ya. Saudara, Tuhan berikan waktu itu kepada setiap orang di atas muka bumi ini sama, dan dia berikan waktu itu hanya 1 kali pakai, tidak bisa 2 kali, saudara. Itu sebabnya sia-sia kalau kita tidak pakai. Yang kedua tadi sudah amal. Ya, bagaimana menggunakan waktu ini? Waktu itu ya. Bagaimana saudara? Itu sebabnya saya mau sampaikan, kita bisa menggunakan waktu dengan efektif kalau kita punya rencana. Ya. Kalau kita punya rencana. Buatlah rencanamu untuk melakukan apa yang harus dilakukan hari ini. Kalau dia seorang pelajar, buatlah rencanamu untuk mempelajari pelajaran dengan batas-batas tertentu yang sudah ditentukan melalui pelajaran-pelajaran yang disuguhkan kepada Anda. Kalau seorang pekerja, bekerjalah dengan baik dan benar sesuai dengan rencana apa yang mau dikerjakan besok. Jangan sesudah duduk di tempat meja tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Saudara, rencanakan mau buat apa nanti kalau saya sudah duduk di kantor. Harus tahu, saudara. Orang yang bisa menikmati waktu kalau dia mengetahui apa yang mau dikerjakan pada waktu itu. Kalau dia tidak tahu, saudara, tidak bisa dinikmati. Itulah sebabnya, saudara, bagaimana cara untuk menggunakannya itu. Baik, kita coba lihat kembali kepada Pengkhotbah 1 ayat berapa itu? Ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, kita harus punya rencana. Rencana untuk memasak, rencana untuk menjahit, rencana untuk apa? Untuk bekerja, rencana untuk menikah, rencana untuk berkeluarga, rencana untuk punya anak, rencana untuk banyak hal. Saudara-saudara, Anda harus punya rencana. Rencana itu sendiri-sendiri, saudara. Tidak bisa berdua. Saudara-saudara, kalau itu sudah dibuat rencana, maka kita akan bisa menikmati waktu pemberian Tuhan itu. Akan bisa mengetahui betapa mahal waktu itu. Kenapa? Karena kita bisa kerjakan rencana kita dengan baik dan benar, setuju dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan takut kepada pimpinan kalau bekerja. Rencanakan yang terbaik. Kalau saudara sudah rencanakan yang terbaik, maka Anda akan boleh menikmati betapa indah bekerja di satu tempat tersebut.
Kalau orang anak-anak didik ya, kalau dia merencanakan untuk belajar dengan baik dan benar, maka dia akan memperoleh hasil apa? Nilai-nilai yang terbaik ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, masing-masing kita harus punya rencana apa mau kita buat hari ini. Bila perlu tulis, bila perlu tanya, atau bila perlu baca lagi Alkitab. Karena di sini ada salah satu contoh rencana Tuhan bagi manusia adalah apa? 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Ini rencana Tuhan bagi manusia. Kalau rencana Tuhan ini dimanfaatkan, digunakan oleh manusia, maka mereka akan bisa berbahagia, mereka akan bisa sejahtera, mereka akan bisa mengalami kedamaian bersama Tuhan sepanjang Tuhan berikan kehidupan. Banyak orang saudara berpikir, kalau nanti bagaimana kalau saya rencanakan hidup 1000 tahun. ada yang pernah saya dengarkan, saya rencana hidup 1000 tahun. Nanti bagaimana itu? Nanti nggak bisa lagi ya. Nanti kukunya udah panjang katanya ya. Nggak tahu lagi ngomong ya. Kemarin baru 80 saya lihat orang sudah mulai pikun ya. Tidak bisa mendengar lagi dengan jelas. Sudah lupa-lupa. Baik, kalau di dalam Alkitab ada nggak rencana umur kita? Boleh dibaca Mazmur 90 ayat 10. Saudara, sampai rencana waktu hidup manusia pun sudah ada dituliskan di mana? Di dalam Alkitab ya. Oleh sebab itu saudara, dasarkan semua rencanamu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ada yang dapat dibaca? Karena kita mau menikmati firman Tuhan dari Alkitab, tentu harus kita baca ya. Ada? Baca. Iya. Iya. Lah. Terima kasih. Jadi berapa katanya dia? 70 tahun. Kalau kuat berapa? 80 tahun. Kalau 1000 tahun rencana saya gimana itu? Sendirian ya. Itu rencana saya. Kalau Tuhan kabulkan, ya terima kasih kepada Tuhan ya kan. Kalau tidak ya apa boleh buat. Itulah yang terjadi ya. 70 tahun paling lama. Kalau kuat 80 tahun. Kesusahan katanya apa? Menjadi kenikmatannya ya. Kalau sudah tua. Saudaraku yang kekasih, pernahkah saudara melihat orang tua? Atau melihat yang sudah tidak bisa jalan? Apa? Saya pernah perhatikan itu. Apa yang dipikirkan oleh orang tua ini ya? Ini bertanya saya sendiri. Apa yang dipikirkannya ya? Kalau saya juga menjawabnya itu. Dia tidak ada yang dipikirkannya. Kenapa? Karena dia belum pernah menikmati akan waktu itu dengan baik dan benar. Melalui apa? Membaca firman Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, kita bisa menikmati kehidupan itu, masa muda, masa tua, masa lanjut usia, kalau kita percaya kepada Alkitab firman Tuhan. Apa yang akan dinikmati pada masa tua? Saudara boleh lihat. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Saudara-saudara, ini akan kita nikmati di saat kita tua atau kalau kita lanjut umurnya. Karena memang di dalam Alkitab dikatakan akan diberikan apa? Ada yang boleh baca? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membicarakan firman Tuhan, ketika kita memperhatikan, mengingat, menghafal atau mempelajari firman Tuhan, pada saat itu kita dapat terima bahwa kita boleh mengenal siapa. Karena firman Tuhan yang kita nikmati, kita boleh mengenal secara jauh, secara luas, dan secara detail tentang Allah dan juga Yesus yang diutus Allah ke dunia ini. Dan dianugerahkan apa? Hidup yang kekal. Saudara, bagaimana Pak?
Adakah di antara kita yang merindukan hidup yang kekal itu? Atau mengatakan, dah usahlah, saya cukuplah 10 tahun, cukuplah 70 tahun. Ibu Lucy mau berapa? Sampai ke atas. Tuh, terlalu capek ini membersihkan gereja. Ada yang begitu. Udahlah, cepatlah saya meninggal gitu. Saudara-saudaraku, orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan suatu upah yang kekal kepada mereka, yaitu apa? Hidup yang kekal. Siapa yang kasih? Pencipta dunia ini. Kalau pencipta dunia yang mengatakan begitu, kalau saudara amini, maka saudara akan dapatkan itu, hidup yang kekal. Bukan pendeta yang kasih ya. Pendeta hanya menceramahkan, membicarakan. Seandainya saudara-saudara dan kita semua mengamini atau menerimanya, maka kita juga yang akan menerima upah tersebut masing-masing. Tidak bisa dibagi-bagi ya, Ibu Lucy. Tidak bisa dibagi-bagi sama suami. Jadi walaupun suami belum satu keyakinan dengan ibu, tetaplah berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan akan kasih hidup yang kekal itu masing-masing kepada orang yang percaya kepadanya. Baik saudara, apa lagi? Udah di mana ini? Keempat tadi apa? Keempat. Benarkah waktu itu harta yang pasti dari Tuhan? Gimana ini? Benar enggak? Kalau istri saya selalu kalau saya berkhotbah, cepat. Katanya. Itu enggak boleh. Kenapa? Kita sedang menikmati firman Tuhan. Saudaraku, saudara datang ke gereja ini untuk mendengarkan firman, bukan untuk mendengarkan orang yang berkata-kata ya, tetapi mendengarkan firman siapa? Firman Tuhan. Jadi nikmati firman itu ya. Kalau makanan itu akan sebentar kita makan ya. Jangan terburu-buru ya. Saudaraku, di dalam Alkitab dikatakan firman Tuhan itu adalah makanan. Jadi kalau makanan firman Tuhan ini kalau dimakan, maka dia bisa membuat orang bertumbuh, berkembang, berbuah di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat di sini, benarkah waktu itu harta yang mahal dan pasti? Benar, saudara-saudara. Dan ada orang khawatir nanti harta ini habis. Harta waktu itu tidak akan pernah habis, tidak pernah kena banjir, tidak pernah kena air, tidak pernah kena api, tidak bisa ditembak. Waktu tidak bisa dibinasakan oleh manusia. Tetapi waktu akan menjadi harta yang kekal, kenikmatan kepada setiap orang yang percaya. Kenapa? Karena waktu itu pemberian Tuhan, bukan pemberian pendeta. Jadi siapa yang menikmati harta pemberian Tuhan yang pasti itu, maka mereka akan berbahagia dan bersukacita dari sekarang sampai selama-lamanya. Alkitab menjelaskan itu ya. Saudara boleh baca di dalam Alkitab. Jika ada dikatakan, pergunakanlah waktu itu ya. Kemudian kelima, apa yang kelima? Apa bukti itu harta yang pasti telah digunakan dengan benar? Langsung ke bawah. Saudara-saudara, kalau dia sudah menggunakan waktu dengan benar, maka dia tidak lupa hari kerja kita 6 hari. Yang kedua, tidak lupa hari Sabat, itu hari ke-7. Ketiga, setia pada yang kecil, pada Yesus adalah kebenaran. Yang keempat, menikmati waktu itu di saat ini sendirian. Kelima, merasakan, mengingat, paham, tahu waktu itu harta. Yang pasti termahal satu kali pakai waktu itu dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.